makan yang ada di luar ditahan, nggak boleh masuk. Minum nggak boleh. Syahwat juga jangan ditahan. Ya. Sesuatu yang di luar ditahan masuk ke diri kita. Kalau zakat, sesuatu yang ada di diri kita diwajibkan untuk dikeluarkan. Ya. Sesuatu yang kita punya itu dikeluarkan. Beratan mana tuh Pak? Menahan yang luar biar gak masuk, apa yang di dalam biar keluar. Beratan mana kira-kira? Dalam keluar Pak. Ya. Bapak makan, ibu minum ya, makan minum ini kita. Itu lebih enak ketimbang daripada muntah. Muntah itu kan ngeluarin apa yang udah di dalam kita. Berat tuh kalau muntah itu enak, meskipun muntahnya sedikit. Keluar juga enggak, apalagi kalau muntahnya sampai keluar semua. Maka beratan zakat. Makanya zakat itu, nah saya pengen bahas sedikit dulu sebelum masuk ya. Kita bahas dulu sedikit. Imam Ghazali membahas, ini sebenarnya yang lebih kena ini sebenarnya ya. Karena orang itu zakat rata-rata paham ilmunya tapi prakteknya yang berat. Ya, paham ilmunya, prakteknya berat Bapak Ibu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, Imam Ghazali menerangkan bayanu daqaiqil adabil batinah fi zakat. Ya, menerangkan tentang jeroan, daqaiq, detail, rincian, adab al-batinah yang dalam. Tahu jeroan Pak? Ya, jeroan itu dalam. Ini dalam, bahasa rada dalam nih. Daqaiq al-adab al-batinah fi zakat, tentang pembahasan zakat. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah oleh kamu, anna ala muridi tariqil akhirah, bahwasanya atau sesungguhnya bagi orang yang menginginkan jalan menuju akhirat, bizakatihi wa dhaifah, dengan jalan zakat maka dia punya beberapa tugas yang harus dilakukan, beberapa pekerjaan. Jadi gini, intinya kata Imam Ghazali, siapa orang yang ingin panen zakatnya nanti di akhirat. Kita itu Pak ibadah kan pengen di akhirat panen ya Pak. Sholat kita ada, ya. Puasa kita ada, zakat kita juga ada. Jangan kita mengeluarkan zakat, sholat, puasa, nyampe di akhirat kosong, nggak panen. Jadi kita ini di alam dunia wajib mengeluarkan zakat, tapi mudah-mudahan harapan kita zakat kita bisa kita panen nanti di akhirat. Ya, maka harus kita kerjakan pekerjaan ini. Apa pekerjaannya kata Imam Ghazali? Wadhaif pertama, ya, tugas pertamanya adalah al-awwal al-wadhifatul ula. Pengetahuan yang pertama adalah fahmu wujubiz zakat, memahami wajib-wajibnya zakat. Wa maknaha, dan makna zakat. Wa wajhul imtihani fiha, dan sisi ujian daripada zakat. Sisi ujian daripada zakat. Jadi zakat itu sebelum kita harus paham bagaimana wajib-wajibnya zakat. Ya, apa saja zakat itu Pak? Ya, zakat ada namanya zakat abdan, ada namanya zakat amwal. Jadi ada dua. Ya kalau mau nyatet catat. Zakat itu ada dua. Di dalam ilmu fikih ada dua zakat. Pertama zakat abdan, zakat fisik. Fisik ini yang disebut dengan zakat fitrah. Ya, di zakat fitrah ini udah biasa kita dari kecil Pak sebenarnya. Jadi rada kurang tertantang sebenarnya. Ya, zakat fitrah ini udah kita biasa dari kecil, meskipun kita belum ngeluarin, orang tua kita sudah keluarkan buat kita. Ya, mungkin ketika kita sudah dewasa, akil balik, kita baru keluarin dengan sendiri. Apalagi kita udah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan, maka wajibnya adalah kita mengeluarkan sendiri, bukan orang tua kita. Jadi abdan, zakat fitrah. Nah, ini sebenarnya kurang menantang. Ya, kalau buat saya kurang menantang. Yang menantang itu zakat amwal, ya, zakat mal, zakat harta.
Ini yang jarang kita gencarkan, yang jarang kita amalkan di kalangan kaum muslimin. Padahal zakat mal ini luar biasa manfaatnya, dan zakat mal ini kalau seumpama diakomodir dengan betul, ya, kemudian semua kaum muslimin itu membayar zakat mal sesuai dengan profesi dan juga kekayaannya, insya Allah orang-orang muslim Indonesia nggak ada yang miskin. Cuman ternyata apa? Ya, masih banyak di antara kita yang belum sadar, ya, belum paham tentang zakat mal, ya, belum paham tentang zakat mal. Jadi kalau dikeluarkan semua, menurut satu pendapat itu kurang lebih setahun bisa terkumpul 549 triliun. 500 setahun, ya. Setahun 549 triliun. Banyak nggak, Pak? Iya, banyak bagi orang yang bersyukur. Ya, dikit dan kurang bagi orang yang rakus. Ya. Ada satu orang korupsi 300 triliun. Kemarin baru lagi ketangkep 193 triliun. Bapak tahu, Pak, 1 triliun berapa miliar? 1000. Kalau Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu punya duit 1 triliun, ya, kemudian Bapak Ibu pengeluaran sebulan 1 M, itu baru habis 83 tahun. Ya. Umur 83 tahun Bapak itu baru habis tuh Pak. Ya. Jadi kalau pengeluaran 1 M loh, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengeluaran sebulan cuma 500 juta, berarti uang 1 triliun itu baru habis 166 tahun. Boro-boro umuran, Pak. 166 tahun. Ya. Itu kalau pengeluaran 500 juta. Jadi Bapak Ibu oncang-oncang kaki 500 juta. Apaan? Beli ini, beli ini. Sebulan 1 miliar. Itu baru habis uang 1 triliun di umur kita 83 tahun. Itu sama aja kayak Lailatul Qadar, kayak malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah 84 tahun, beda setahun. Ya. Cuman dosanya luar biasa itu. Kalau itu baru 1 triliun, Pak. Ya. Gimana kalau 193 triliun? Itu bisa bangun sekolah kurang lebih 1.900.000 sekolah, ya. Bisa ngasih beasiswa kurang lebih 19 juta anak kita jadi beasiswa, ya. Coba ya. Orang rakus makanya, Pak, tidak ada habisnya manusia itu, ya. Saya terangkan lagi dikit, ya. Wa annaha, dan sesungguhnya zakat itu lima ju'ilat, kenapa dijadikan min mabadil Islam, sebagai fondasi Islam. Jadi kita harus mengetahui dulu ini sebenarnya yang buat menggugah hati kita agar kita bisa mengeluarkan zakat mal, agar kita mau, Pak, mengeluarkan zakat mal. Jadi kalau pembahasan fikih itu pembahasan normatif, Pak. Ya. Apa itu puasa? Puasa imsakun normatif, Pak. Tapi di atas fikih ada takwa. Nah, takwa inilah namanya pembahasan tasawuf. Jadi kalau bicara apa itu imsak, menahan dari lapar dan haus, dari mulai fajar sampai terbenam matahari, itu normatif, Pak, standar fikih. Ya. Tapi di atas fikih ada takwa, makanya Allah katakan la'allahum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga kita mengeluarkan zakat agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka ini, ya. Kenapa dijadikan zakat itu salah satu fondasi Islam? Ma'annaha tasarrufun maliyun. Ya. Sedangkan zakat itu adalah sesuatu yang mengeluarkan bersifat mal, bersifat harta. Walaisat min ibadatil abdan, dan zakat itu bukan termasuk
termasuk dari ibadah fisik, ibadah badan. Jadi harus tahu kita apa sisi ujian zakat, apa yang menjadi wajib zakat, apa makna zakat, hakikat zakat, dan kenapa Islam menjadikan zakat itu sebagai salah satu fondasi di dalam rukunnya, di dalam Islamnya, sedangkan zakat ini adalah berupa harta, bukan berupa fisik. Kemudian Imam Ghazali menjawab, melanjutkan. Pertama, al-awwal, ya, wadifah yang pertama, ya. Wadifah atau tugas yang pertama adalah al-awwal, anna talaffadha bi kalimati syahadah, bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun kita tidak dibimbing ketika kita masuk Islam, tapi kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu minimal 5 kali dalam sehari tatkala kita waktu sholat. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Ghazali, alasan pertama bahwasanya lafaz dua kalimat syahadat iltizamun li tauhid, itu menguatkan, mengukuhkan, mengikrarkan kita untuk pengesaan kepada Allah. Jadi ketika seseorang mengucap kalimat tauhid, maka dia sedang mengikrarkan pengukuhan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatun bil ifradil ma'bud, dan persaksian atau pengucapan kalimat syahadah itu bi ifradil ma'bud, dengan mengesahkan yang akan disembah. Ya, jadi tiada Tuhan kecuali Allah, berarti tiada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti siapapun di antara kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sedang mengikrarkan tauhid, keesaan Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Jadi kalau Imam Ghazali itu kalau membahas muter dulu, ya muter. Jadi dijelaskan dulu, runut gitu, Imam Ghazali. Wa syartu tamamil wafa, dan adapun syarat, syarat perjanjian, memenuhi kesempurnaan perjanjian. Jadi kita kalau lagi syahadat itu lagi berjanji, lagi bersaksi. Ya. Wasyartu, dan syarat tamamil wafa, menyempurnakan perjanjian. Ya, perjanjian syahadat tadi, alla yabqalil muwahhidi, maka hendaknya tidaklah bagi orang yang mengesahkan itu tersisa dalam dirinya mahbubun, sesuatu yang dicintai, illa siwal wahidil fardi, kecuali hanya yang maha esa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka konsekuensinya tiada yang kita cintai sekarang. Kata Imam Ghazali, tiada yang kita cintai kecuali Allah. Tiada yang kita cintai kecuali Allah. Jadi orang kalau mengucap begitu berarti dia mengatakan tiada yang aku cintai di alam dunia dan semesta ini kecuali Allah. Fa innal mahabbah la taqbalu syirkah. Kata beliau, sedangkan cinta itu nggak bisa nerima mendua. Kalau ada orang bilang sama ibu cinta, tapi ibu dijadikan yang kedua, kira-kira nerima nggak Bu? Pak dengerin ya Pak ya. Jadi kalau kita nyari yang kedua, yang ketiga, kita ngomong bab cinta sama istri kita, maka diterima Pak. Karena sebab mahabbah cinta itu, kata Imam Ghazali, la taqbalu syirkah, tidak bisa diduakan, tidak bisa disekutukan. Jadi kalau kita mengucap tiada zat yang aku cintai kecuali Allah, maka berarti tidak boleh ada yang mendua selain Allah yang kita cintai. Ya. Kemudian wa tauhidu bil lisan qalilul jadwa, dan pengakuan tauhid, mengesahkan Allah dengan lisan,
apa namanya, tipis, ya. Sangatlah tidak berbobot, ya. Sangatlah ringan gitu kira-kira. Jadi tidak ada bobotnya. Jadi kalau pengakuan itu hanya lewat lisan, maka seseorang itu kan harus ada nyata buktinya. Ya. Kita ngomong cinta sama fulan, tapi nggak ada bukti cintanya, kan berarti omong kosong, omong. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang aku cintai kecuali Allah, tapi nggak mau mengeluarkan zakat mal, berarti dia sudah menyatukan antara Allah dengan harta, ya, sudah menyamakan di antara Allah dengan harta. Padahal kata dia, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiada yang aku cinta kecuali Allah. Kalau gitu, kenapa ada cinta yang lainnya? Cinta sama harta, sama benda, sama sesuatu yang kita miliki. Nah, ini maksudnya Imam Ghazali kira-kira ngarahnya ke situ kira-kira. Ya. Qalilul jadwa itu sangatlah tidak bisa diambil, ya, disandar. Wa innama dan sesungguhnya tumtahalu darajatul hubbi, dan sesungguhnya dipuji derajat kecintaan itu bimufaraqatil mahbubat, dengan kita melepas sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau kita misalkan cinta sama Allah, maka lepas sesuatu yang kita cintai. Allah itu nggak mau diduakan, Pak. Ya. Coba kita aja perempuan nggak mau diduakan, kan Bu ya? Mau nggak mau diduakan? Nggak mau. Ini makhluk masih. Ya. Allah juga begitu, nggak mau Allah itu diduakan, nggak mau. Ya. Dengan apapun itu, ya, jabatan, harta, kekayaan, ya, popularitas, istri, anak, nggak mau Allah diduakan itu. Ya. Kalau memang kita pengen zakat kita panen nanti di akhirat, ketahuilah perihal ini. Ya. Tahu, kita harus pahamin artinya jeroan zakat itu seperti apa. Ya. Kenapa Islam menjadikan zakat itu sebagai fondasi daripada rukun Islam? Ya, karena tadi orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, konsekuensinya dia tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Nah, sedangkan untuk menguji kecintaan itu, Pak, ya, level kecintaan harus dinilai dari sesuatu yang dia sukai ditinggalkan. Ya, memutus sesuatu yang disukai sama dia. Ya. Apa yang disukai? Yang disukai itu wal amwalu mahbubatun indal khalqi, ya, wal amwalu mahbubatun indal khalqi, dan harta itu sangat dicintai oleh manusia, sangat. Wal amwalu mahbubatun indal khalqi, manusia sangat dicintai oleh manusia, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylatil musallamati wal an'am, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah sampai mengikrarkan bahwa manusia itu dalam ayat yang lain dikatakan, ya, surat Al-Adiyat itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sungguh sangat mencintai khair. Para ahli tafsir mengatakan khair di sini adalah malun, harta, ya, uang, ya, kekayaan, ya, aset. Ya, itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh pakai lam taukid, sungguh sangat cinta, sangat suka. Nah, manusia itu sangat suka dengan harta itu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu, ya, kita itu banyak ditipu, Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita ini kan sukanya itu nimbun harta gitu. Jadi kalau kita melihat misalkan, aduh, ini uang di rekening Bapak Ibu, kalau keluar ngelihat rekening di bank, ya, misalkan saldonya 4 juta, itu kira-kira gimana ya? Tinggal 4 juta di saldonya. Tapi kalau uang di rekening itu ada 40 juta, nah,
Itu kira-kira gimana? Senyum-senyum aja. Senyum-senyum, pokoknya mau sholat di mana tenang aja dah. Ya, mau sholat di pinggiran juga di luar gak apa-apa. Ya, keinjak-injak sama orang gak apa-apa. Orang rekening 40 juta, apalagi 400 juta. Padahal itu cuma angka, cuma nilai itu. Ya, cuma angka itu Pak. Jadi manusia emang sukanya itu sama harta. Jama'a malau wa'adada. Jadi sukanya ngumpulin harta, padahal cuma angka itu. Kita dipermainin angka doang. Padahal kan kalau angka doang kita tulis aja di buku rekening kita sendiri, tulis aja. Kalau cuma 4 juta tambahin aja nolnya. Iya. Apa susahnya begitu? Iya. Iya Pak. Kita ini cuma ditipu aja kita itu. Sehingga seakan-akan itu sesungguhnya, itu yang asli, ya. Maksudnya dunia ini kayak sesungguhnya gitu. Padahal itu kan cuma hanya permainan ya. Permainan aja Bu. Makanya kalau kita lihat di tabungan rekening kita itu, jangan kita terlalu ambil hati gitu ya. Jangan terlalu kita itu serius menghadapi yang seperti itu. Senyum aja, senyum. Tinggal 4.000 perak aja senyum, nggak bisa diambil sama sekali. Karena cuma angka. Tinggal ibu bilang begini, Pak ada pulpen nggak Pak? Ngomong sama suami, tambahin sendiri. Sama aja kan, angka doang nih. Manusia mahbubat ya, sangat-sangat dicintai oleh manusia. Li'annaha alatu tumattihim bid dunya. Kenapa sangat dicintai? Karena harta itu adalah alat yang membuat hidup enak di dunia. Hidup enak, jadi senang. Ya, hidup tuh jadi nikmat. Karena yang ada di mindset manusia itu, kalau dengan uang semua bisa dibeli. Semua kebahagiaan, keenakan di dunia bisa didapat, bisa digapai. Ini mindsetnya nih Pak. Karena itu sebagai alat. Jadi orang kaya, ya orang kaya itu kalau misalkan itu dia kenapa nggak mau dia beranjak dari dunia, sebab dia sudah merasakan enak. Sudah merasakan enak. Jadi harta itu menjadi alat untuk kita hidup enak di dunia. Tapi ingat bahwa harta ini terkadang juga bisa menghalangi kita ketemu dengan Allah. Ya, bisa menduakan Allah. Wa bisa babiha, dan dengan sabab harta itu ya nasuna bihadzal alam, ya, kita bisa ya hidup ya yang nasuna. Apa yang nasuna itu tenang ya. Tenang hidup di dunia itu bisa menjadi tenang ya. Wa yakfiruna minal maut. Tapi akan tetapi kata Imam Ghazali, jangan lupa harta itu pula kalau kita sudah cinta sama harta bisa ya, melarikan kita dari kematian, takut akan kematian. Jadi orang yang bunuh diri itu bukan orang yang banyak uang. Ya, betul ya? Orang yang bunuh diri itu orang yang banyak utang. Berarti ingat-ingat ya. Ya. Orang yang punya banyak uang itu jarang kasusnya bunuh diri, nggak ada ya. Bapak Ibu boleh lihat. Sebab dengan harta tadi dia jadi takut akan mati. Jadi ini negatifnya, sisi negatifnya harta itu adalah dia akan takut kematian dan bahkan lari dari kematian. Gak ada orang kaya itu pengen buru-buru mati kan? Yang ada itu orang miskin pengen buru-buru mati. Jadi kita itu kalau ada punya banyak masalah rasanya pengen mati. Tapi kan kalau masalah gak ada kan rasanya hidup pengen lama. Ya kan gitu. Tapi nggak ada nih masalah. Ya, utang udah kebayar, nggak punya utang, bahkan kasih orang, bahkan nabung bisa banyak. Ini nggak boro-boro mikirnya pengen mati, pengen hidup 100 tahun lagi. Tapi kalau udah kejepit, problem numpuk, yang ada di pikiran kita loh. Ya, aduh, kalau begini rasanya hidup mati aja dah. Gitu. Makanya hati-hati sama harta, ya Pak, hati-hati.
yanfiruna minal maut, harta bisa membuat kita lari dari kematian. Lari itu bukan badan, bukan fisik kita, tapi jiwa kita yang seakan-akan gak mau terima kematian, ya, lari dari kematian. Ma'afihi liqa'il mahbub, ya, sedangkan yang namanya mati itu adalah bertemu dengan yang kita cintai. Kembali tadi Pak, kita ketika mengucapkan syahadat kita mengatakan apa? Tidak ada yang kita cintai selain. Nah, sedangkan kita dalam keadaan mati ini, itu jalan untuk kita bertemu dengan zat yang kita cintai, dengan kekasih. Berarti kan kalau gitu harta jahat banget, Pak. Dia ingin menghalangi kita, bisa kita ketemu dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalangi sama harta. Itu jahatnya tuh harta. Ya. Sadar apa nggak sadar tuh? Ya. Makanya kalau kita disuruh keluarin zakat, kayaknya kok megang genggam banget. Ya, nggak mau ngeluarin zakat malah, apalagi kalau disebutin ini zakat perdagangan, begini-gini pulang. Ya. Nih zakat profesi, pura-pura sakit perut saya Pak, mohon maaf Pak ya, pulang. Ya. Nggak mau dengerin. Ya. Karena kenapa? Tadi berarti dia sudah terhalangi dengan harta untuk bertemu dengan kekasihnya. Berarti dia sudah menyalahi ikrar dia. Makanya dikatakan sama Imam Ghazali, lisan itu qalilul jadwa. Kalau hanya ucapan itu nggak ada bobotnya Pak. Ya. Jadi harus dibarengi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Ya keluarin zakatnya. Ya. Apalagi bulan puasa begini, pas momennya keluarin zakatnya. Ada emas ya, di rumah 2 kilo, ada 2 kilo. 56 kilo. Kemarin saya lihat di TV ada tuh orang yang punya emas 50 kilo. Ada. Tapi di Amroginas nggak ada tuh. Mas Mario. Emas 50 kilo. Sampai nyimpen emas 50 kilo. Jadi 1 gram 1 juta ya. Ada lagi orang Surabaya emas 1 kintal atau 1 ton ya. Emas 1 ton. Makanya Bu kalau punya emas di rumah ya jangan diumpet-umpetin. Ya Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yamizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang nyimpen emas sama perak di rumahnya kemudian disimpan aja, taruh di berangkas, di bawah bantal. Habis di bawah bantal ada lagi yang di bawah kasur. Di bawah keramik ada lagi, beda lagi. Terus ya, emas, tapi nggak dikeluarin kata Allah Subhanahu Wa Taala hak dan kewajibannya, maka kasih kabar ke mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqal adab. Jadi mendidihkan emas itu, perak itu ditaruh di punggung kita nanti. Jadi apa yang kita ketepin sekarang, kenapa begitu? Karena Allah seakan-akan mengatakan gini kepada kita, loh kamu kok ngaku katanya bilang, ya kamu ikrar katanya aku kekasihmu, tapi kamu duakan aku dengan yang lain, aku gak terima kalau kayak begitu. Kalau begitu tuh kekasihmu yang kamu tetap selama di alam dunia, aku lelehkan, aku taruh di tubuhmu. Itu begitu kira-kira Allah. Emas, harta, perak nanti akan ada penjelasan. Ya, pokoknya saya kasih waktu sampai jam 10 ya, 10. Tadi mulai jam 9. Jam 9. Jangan. Jangan nanti yang ada nggak masuk malah keluar semua jadi muntah jadi ya. Ya, jangan. Kemalaman lembur nanti. Wayat firna. Famtahinu, maka dipujilah kita Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, dakwahum, atas pengakuan kita. Jadi kita ini ngaku-ngaku bahwa Allah kekasih kita, kita tuh dipuji. Diuji pengakuan kita bil mahbub, ya fil mahbub, terhadap sesuatu yang kita cintai. Katanya cinta sama Allah, tapi disuruh keluarin 2,5% aja beratnya naudzubillah. Ya, disuruh ngeluarin 2 juta zakat mal. Makanya saya bilang Pak, ini pembahasan Imam Ghazali cocoknya zakat mal ini. Ya, kenapa? Karena orang yang susah itu zakat mal. Maaf saya mau orang nggak kenal Ustaz. Emang
gaji Bapak Ibu berapa? Saya kerja Pak Ustaz, saya 6 juta sebulan. Bapak kerja juga, alhamdulillah gaji sih 5 juta, tunjangan 10 juta. Ya. Kena itu, ya. Kena zakatnya itu. Jangan kita menyangka-nyangka bahwa diri kita nggak kena, Pak. Aduh Pak Ustaz, saya kan supir Grab. Oh iya, supir Grab, nggak apa-apa Pak Ahmad ya. Ya. Coba dihitung Pak baik-baik Pak. Dihitung. Ya. Cicilan mobil, ya, dikurangin sama bensin, sama kebutuhan sehari-hari, pendapatan 1 juta sehari kan 30 juta sebulan itu. Iya, amin kan Pak? Amin. Gitu dulu, amin dulu, takut bener keluarin zakat. Dikasih tahu pendapatan 30 juta masih belum amin juga, cuma gara-gara zakat. Iya, 30 juta keluarin cicilan mobil 5 juta, bensin, makan segalanya 5 juta, kebutuhan sehari-hari 10 juta, pasti sisa 10 juta bersih. Kaliin 12 bulan, berarti kan haul sudah 120 juta, 120 juta kena Bapak zakat profesi kita. 2,5% dari 120 juta ya kurang lebih 3,5 juta. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kita jangan kita ini menafikan, saya mah nggak kena. Ya, saya hitung Pak. Ya, sebagai ustadz aja saya hitung. Ya, karena yang paling ramai ini kan di Ramadan nih. Itu saya hitung itu Pak. Ya. Jadi kalau di luar Ramadan ya anteng-anteng aja. Tapi kan kalau Ramadan masuk ramai Pak, memasukkan pendapatan. Ya kita hitung karena dia bagian daripada 12 bulan itu. Nanti kalau kena kita keluarin. Seumpama totalnya penghasilan saya 84 juta setahun atau 85 juta setahun dalam setahun ya, maka kita kena, kita keluarin zakat itu 2,5 juta. Ya nggak sampai 2,5 juta kalau 85 juta, paling 2 juta. Kalau 100 juta ya 2,5 juta. Ini kan yang kayak begini ini menguntungkan umat. Ya, biar supaya perekonomian itu muter. Ya, jangan di tangan orang-orang kaya dulu. Ya. Dan hidup kita jadi gak berkah. Kita nyimpen 2,5 juta, mudorotnya 25 juta. Disimpan 2,5 juta tiap tahun, tiba-tiba kena serangan penyakit. Ya. Tiba-tiba kena musibah. Ya. Yang lebih besar daripada itu. Ngomong dalam hati, ya Allah dosa apa saya? Ngomongnya begitu. Iya. Coba kalau Allah menjawab, ente zakat gak pernah dikeluarin. Begitu. Nah itu dia Pak, makanya gak mungkin kita nemuin keberkahan hidup dunia akhirat kecuali dengan ngikutin apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya diuji. Maka diuji dengan kebenaran pengakuan mereka, diuji. Wastunzilu 'anil mal, dan juga diperintahkan, diminta untuk mengeluarkan atau memisahkan diri dari harta. Alladhi huwa marfuquhum, yang mana itu menjadi fokus para manusia, para kita. Jadi harta itu kan kadang-kadang jadi fokus kita. Wa ma'syuquhum, dan juga jadi sesuatu yang kita gapai, yang kita rindukan, yang sangat-sangat kita inginkan. Jadi Allah itu seakan-akan ingin, ya udah, kalau gitu pisahkan dirimu dari harta, dari selain aku. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli diri kalian dan harta kalian bi anna lahumul jannah, dengan diberikan, diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan amin, jangan keluar zakatnya. Ya. Ini bukan doa, bukan. Jadi kalau pembahasan fikih bi anna, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli. Jadi Allah yang beli. Beli apa daripada kita? Diri kita, jiwa kita, nyawa kita dibeli sama Allah. Kalau kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, Allah ingin membeli jiwa kita dan harta kita. Dengan apa? Dikeluarkan. Ya.
harta kita, kalau jiwa kita dengan jihad. Ya. Nanti apa balasannya? Bi anna lahumul jannah, dengan dibalas surganya Allah. Makanya surga itu tidak ada yang gratis, Bapak Ibu. Ya, gak ada surga itu gratis. Ya. Jadi harta, jiwa, tenaga, pikiran, apapun itu maka harus dengan kita. Kita mau dapat surga yang firdaus, maka kita harus lebih lagi ibadahnya, lebih banyak keluar uangnya, sedekahnya. Ya, jadi kalau kita mau ibadah surga yang tingkat paling tinggi, ya begitu. Bapak Ibu ingat ya kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu ketika ditelusuri, kalau kita telusuri itu Pak, itu awal-awalnya karena sebab Allah cemburu. Karena Allah cemburu, ada sedikit suratan di hati Ibrahim cinta sama anaknya. Allah ingin uji, katanya engkau mengaku bahwa aku kekasihmu, tapi kok masih ada sesuatu yang lain dalam hatimu. Siapa itu? Bukan hartanya Pak, anak. Kita mah kan gak dicemburuin sama Allah. Mau cinta sama harta kayak gimana, mau cinta sama anak kayak gimana, Allah gak ngetes kita, gak uji kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim, namanya Nabi, diuji Pak, diuji sampai disembelih. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, agar biar tidak ada di hati Ibrahim kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Ibrahim. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mau dijemput, datang ajalnya, malaikat Israel itu datang Pak ke malaikat Ibrahim. Ya Ibrahim, udah saatnya, waktunya kamu, aku cabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Masa kekasih dicabut nyawanya? Saya ini kan kekasihnya Allah, kok pakai segala dicabut-cabut nyawa? Kalau musuhnya Allah silahkan cabut aja, tapi kalau kekasihnya Allah sampai dicabut-cabut. Kata Nabi Ibrahim. Dan malaikat Israel bingung Pak. Akhirnya naik ke atas, ngadu sama Allah. Ya Allah, ini kekasihmu ya Allah, sudah datang waktu ajalnya. Aku ingin cabut, tapi kata dia, masa kekasihnya cabut-cabut, kalau musuhnya mungkin dicabut, tapi kalau kekasihnya, masa Allah tega nyabut kekasihnya. Kata Israel ke Allah, kata Allah begitu, wahai Israel, sampaikan nama Ibrahim, ya, bukankah dia ngaku bahwa dia kekasih aku? Kalau dia ngaku bahwa dia kekasih aku, maka kenapa dia tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Seorang kekasih harus mau bertemu dengan kekasihnya, dan untuk bertemu dengan kekasihnya harus melewati jalur mati. Ya. Balik lagi malaikat Israel. Ya. Nabi Ibrahim begini, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya gimana Israel kan? Ya gimana Begini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu itu kan ngaku bahwa dirimu itu kekasih Allah. Iya betul. Saya kekasih Allah. Allah itu kekasih saya satu-satu, dan tidak ada yang lain kecuali Allah. Kata Allah, kalau kamu mengakui bahwa kamu punya kekasih Allah dan kamu kekasihnya, masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasihnya? Oh begitu. Ya udah kalau gitu cabut sekarang. Cabut. Dicabut Pak. Ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat harta ini menghalangi kita untuk bisa kita bertemu dengan kekasih kita. Jadi kalau kita bisa taklukkan harta itu Pak dalam hati kita, insya Allah meskipun kita belum mati pun kita bisa ketemu dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita maksudnya, bukan bertemu langsung secara fisik bukan, tapi maksudnya kita ini dekat dengan kekasih kita. Nah, kemudian apa kata Imam Ghazali? Wadzalika bil jihad, dan hal demikian itu firman Allah tadi itu dengan jihad, dengan perang. Makanya kalau puasa itu perang melawan hawa nafsu, perang untuk bisa kita melawan makan dan minum, maka zakat juga perang kita melawan kecintaan daripada selain Allah. Makanya hakikat puasa Pak sama hakikat zakat itu beda-beda tipis. Hakikat puasa, Allah seakan-akan merintahkan kepada kita, putuskanlah hubunganmu daripada selain diriku. Kullu amalin ibnu Adam lahu
illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal perbuatan kebaikan anak cucu Adam itu memang buat dirinya, kecuali kata Allah puasa, karena sesungguhnya itu hanya untukku. Nah, hanya untukku itu seperti apa, Pak? Maksudnya jangan kau masukkan dalam dirimu kecuali hanya aku. Ya. Jadi Allah suruh memutus kita hubungan daripada yang lain-lainnya, meskipun itu halal. Makan halal, diputus hubungan kita. Minum halal, putus. Hubungan suami istri halal. Ya. Apalagi yang halal? Ya, banyak. Ya. Yang halal-halal diputus agar kita memutus hubungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa yang sesungguhnya. Nah, sekarang zakat memutus kecintaan kita selain daripada Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang lain yang lebih kita cintai dari Allah. Itu hakikat zakat, Bapak Ibu. Maka siapa yang masih nggak mau mengeluarkan zakat malnya, tapi dia masih tetap pegang terus harta bandanya, ternyata cintanya tidak bisa dipercaya. Ya. Cintanya kepada Allah hanya omon-omon, kalau omon-omon. Karena kan sekarang Presiden Prabowo hebat. Jadi omon-omon, cuman hanya omon-omon doang, ngomong katanya cinta sama Allah tapi omon-omon, ya begitu kira-kira. Wa huwa musahatun bil mahjah. Nah, jihad itu dengan harta, tadi Allah katakan dalam firman ada dengan nyawa. Ya, orang jihad itu kan dengan nyawa, perang jalan Allah kayak orang-orang Palestina itu dengan nyawa. Ya, betul-betul itu. Maka kata Imam Ghazali, orang yang sudah menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syauqan, ya semata-mata karena rindu kepada Allah, bertemu Allah, wal musamahatu bil mali ahwan, maka menyerahkan harta itu lebih mudah. Ya. Lebih berharga nyawa apa harta, Pak? Saya tanya, Pak, ini udah pada buka belum sih? Udah ya, kalau lemes amat ya. Pak Ketua, kenyangan. Ya, ini pada buka udah dikasih buka ini. Waduh, ya lemes amat ini kalau ngomong harta tuh lemes gitu. Ya. Dan kalau ngomong yang lain, Allahu Akbar begitu. Kalau ngomong harta lemes banget. Apa emang karena nggak punya duit emang? Itu makan apa ya? Ya Allah, ya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau jiwanya aja bisa diserahkan buat Allah, buat kekasihnya, apalagi hartanya. Karena harta itu lebih ringan mengeluarkannya daripada jiwa kita. Nyawa lebih berharga, Pak, ketimbang daripada harta. Kalau ditanya, Bapak, kalau lagi kita dirampok di rumah nih, Pak, ada perampok masuk ke rumah, ditanya, mau dibunuh apa mau kasih hartanya? Jawabannya apa? Harta. Artinya orang kalau sudah menyerahkan jiwanya semua untuk Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu kan ikrar kita berat banget itu, Pak. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Ngomong sih bisa, tapi Allah uji nih, bulan Ramadan mau nggak puasa, mau nggak zakat. Ya, kalau nggak mau zakat berarti omdok, tong kosong nyari bunyinya. Ya, kalau kata Allah, ente bohong, kadang kita ini hamba Allah ini banyak yang jadi masih tukang pembohong, bohongnya sama Allah. Ya, kalau kita kan inna sholati wa nusuki wa Yamaha wa Suzuki, kita masih begitu. Ya, makanya akhirnya ujung-ujungnya ketika disuruh zakat mal berat. Saya mau tanya ya, dari dulu sepengetahuan saya di Amr bin Asir yang zakat mal sedikit ya, dari zamannya Ustaz Agus Juheni, saya sering komunikasi dengan beliau. Saya tanya, gimana Ustaz zakat mal di sana? Dikit dah, paling kan cuma 1-2 orang. Padahal di sini kan banyak orang kaya ini. Banyak ini orang kaya. Jangan ngumpet-ngumpet lah. Ya.
Awas, hati-hati, kita itu dipuji sama Allah itu. Jadi hakikat zakat itu, detail jeroan zakat itu diuji, Pak. Diuji omongan kita sesuai nggak dengan perlakuan kita. Ya, maka keluarin zakat, mumpung momennya sekarang, dari tahun ke tahun lebih baik. Saya harap di pengurusan Ustaz Susuatu Haji, ya lebih banyak lagi yang keluarkan zakat mal. Amin. Iya, saya kan nggak tahu kita deposit di bank mana. Emas ada berapa kilo, perak berapa kilo, kan nggak tahu ya. Iya, parahnya begitu, ya. Itulah, ya, itulah. Nah, jadi pertama sekarang saya bahas zakat mal. Saya bahas mana dulu maunya? Bahas zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah dulu ya, yang paling gampang. Zakat fitrah semua muslim wajib. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kullu muslimin balighin aqilin. Ya, semua muslim yang akil balik, yang akal sehat, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak harus orang kaya, orang miskin pun keluar. Berapa zakat fitrah itu? Zakat fitrah ya dikatakan adalah 1 sok. 1 sok berarti 4 mud. 4 mud, 1 mud adalah 0,7 liter. Ya, di dalam pendapat yang masyhur yang kuat 0,8. 0,8 dikali 4 berarti berapa? 32. Ya, 3,2 liter. Maka ulama Indonesia, para mujtahid, ulama-ulama kita sudah melebihkan 3,5 liter. Jadi 3,5 liter itu sudah lebih. Ya, insya Allah nggak kurang, bukan? Nggak ada kurang 3,5 liter. Insya Allah sudah lebih daripada 0,3 liter. Ya, kalau mau lebihkan lagi, ya lebihkanlah uang. Ya, sedekah silakan Bapak Ibu, misalkan. Ya, karena yang namanya kita zakat fitrah itu sudah menjadi wajib, ya, kewajiban kita. Nanti kalau mau dapat nilai plus, sedekahlah kita. 3,5 liter sudah cukup. Kalau 3 kilo bagaimana Ustaz? 3 kilo cukup. Ya, 3 kilo cukup. Tapi saya sarankan kalau nanti ada beras yang dijual di pasaran yang sifatnya tertulis ini beras untuk zakat, timbang ulang. Jangan nyalahin panitia. Nanti panitia ketika nimbang ternyata, Bu, mohon maaf ini kurang loh. Ini kan saya beli udah sesuai dengan. Jangan kita ngotot, ngeyel. Ditimbang ulang sama panitia, ya tambahin aja. Apa sih salahnya lebih ditimbang kurang? Kan ada tuh suka kalau lagi Idul Fitri puasa begini, yang mendekati Idul Fitri, yang jual ada tuh kemasan begitu, kemasan buat zakat. Ada yang jual begitu. Nah ditimbang ulang, maka panitia harus timbang ulang. Demi kehati-hatian jangan sampai nombok. Itu zakat orang, kita banyak kurangnya, akhirnya kita nombok. Ya, jadi kalau 3 kilo cukup karena 3 kilo persamaannya berarti 3,6 liter. 1 kilo itu 1,2 liter. Ya, saya lupa ya kemarin itu waktu pas lagi berangkat ke Tanah Suci, sebenarnya di sana itu ada takaran yang disebut dengan 1 sok dan 1 mud. Ya, di sana itu ada alat itu, cuma lupa kita kemarin, jadi nggak kepikiran sempat ya. Ada timbangan yang ukuran 1 sok, ada timbangan yang ukuran 1 mud. Ini dari zaman Nabi turun-temurun. Gitu. Seharusnya nanti mudah-mudahan ya saya doakan di Jamaluddin Asini ada salah satu yang berangkat umroh. Kalau mau menjadi amal jariah, belikan itu. Ya, belikan itu satu-satu aja. Yang 1 sok cukup 1, yang 1 mud cukup 1. Ya, wakafin ke masjid. Wakafin ke masjid, insya Allah itu bermanfaat, ngalir pahalanya terus menerus. Ya, nah itu. Tapi kalau kita berarti kalau nganter pakai biasa bagaimana tadi? Ya, 3 kilo udah cukup Pak. Bapak beli 3 kilo beras yang biasa dimakan, jangan ngasih beras yang biasa di bawah kita makan. Kita makan yang 12.000, ngasihnya 9.000. Ya, apalagi beras raskin pakai dikasih. Jangan, ya, nggak boleh begitu. Ya, karena dalam aturan fikihnya harus sesuatu yang biasa kita makan. Food, ya, sesuatu yang biasa kita makan. Beras.
Saya kira kalau fitrah nggak terlalu panjang lebar, cukup, nanti mungkin ada pertanyaan. Kemudian sekarang zakat mal. Zakat mal di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Fathul Qorib ada 5, tapi kalau dalam kitab lain 7. Zakat mal itu 7, Pak. Pertama ya zakat pertanian, ya, siroah. Kemudian yang kedua zakat peternakan, ya, an'am. Yang ketiga zakat emas, emas dan perak. Keempat zakat perdagangan, urudut tijarah. Kelima zakat yang disebut ma'dan, ya, pertambangan. Keenam rikas itu barang temuan, harta karun. Yang ketujuh terakhir, satu lagi apa? Mawasi wal atman wasuru wal timar, ya, buah terakhir, tapi buahnya buah khusus. Cuman ulama-ulama kontemporer rata-rata sudah menggunakan bahwa buah apapun itu kena zakat. Ini ulama kontemporer dalam kitab Al-Fiqh wa Adillatuh karangan Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili. Beliau terangkan di situ. Begitu juga dengan profesi, pendapatan, itu sudah dimasukkan karena masuk dalam kata athman, sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga. Tetapi kalau dalam pemikiran mazhab Syafi'iyah, para ulama-ulama Syafi'iyah tidak bisa disama-samakan. Artinya orang yang profesi tidak kena, ya, orang yang misalkan dia punya peternakan ayam nggak kena, peternakan burung nggak kena, apalagi lele nggak kena, ya, karena yang namanya hewan ternak itu hanya terkhusus 3. Pertama unta, 2 sapi, 3 kambing, sebagaimana sembelihan kurban. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah yang memang betul-betul mengambil daripada nas, ya. Tetapi belakangan ini ulama-ulama kita mengkiaskan, ya, mengkiaskan kepada peternakan-peternakan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya peternakan cupang, gitu ya, peternakan jangkrik, ya, itu kena, ya. Sekarang kan macam-macam Pak peternakan Pak, ya. Jadi nggak harus yang besar-besar kan. Peternakan apa lagi? Uncu, ya, cacing, uncu diternakin, iya memang ada. Cuman omsetnya kalau sampai miliaran kan luar biasa Pak. Artinya begini, kata ulama kontemporer ini, kalau yang sifatnya peternakan, perdagangan, ya, terus pertanian, dia selain daripada yang ditentukan syariat, kemudian omset dia bisa sampai puluhan miliar, tapi dia nggak ngeluarin zakat, ini rasanya kita ngakalin, gitu. Kira-kira menurut pendapat ulama kontemporer seperti itu. Imam Wahbah Az-Zuhaili, Al-Imam, kemudian Abdullah Asy-Sya'rawi, ya, Asy-Sya'rani, dan juga banyak, ya. Kemudian juga ulama-ulama Mesir, ya, ulama-ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ya, Syekh Ahmad Thayyib, banyak yang mengatakan bahwasanya sekarang sudah bergeser, era zaman sudah bergeser. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau tertipu daya dengan perubahan. Allah nggak bilang kekayaan, perubahan. Taqallub, berubah, qalbun itu sesuatu hal yang berubah. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Karena hati kita berubah. Di dalam ayat itu Allah menggunakan kata taqallub, ya, perubahan, perkembangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu hebat. Kata Allah, jangan kau tertipu daya dengan perkembangan orang-orang kafir fil bilad, di segala penjuru negeri. Ya, di sana mereka bikin teknologi canggih, di sini mereka bikin saham, bikin lagi mata uang kripto, bikin lagi yang lain-lain. Artinya Allah tidak mengatakan kekayaan mereka, tapi perhatikan perkembangannya. Nah, ketika berkembang ini, maka bisa berubahlah hukumnya. Ya, termasuk diantaranya dulu nggak ada orang investasi di kripto, nggak ada.
Dulu nggak ada orang investasi di bursa efek saham, nggak ada. Zaman Rasul apalagi, makanya zaman Rasul, yaitu sebidah-bidahnya bidah itu. Investasi di bursa saham itu sebidah-bidahnya bidah. Ya. Karena nggak ada zaman Rasul, tapi sekarang ada. Ya. Kripto ada, investasi reksadana ada. Apalagi Pak investasi sekarang? Ya. Asuransi, ya, pendidikan, asuransi rumah, asuransi kesehatan, itu ada semua. Asuransi kalau BPJS lain Pak, itu bukan investasi Pak, itu takaful namanya. Kalau BPJS Bapak Ibu ya, saling membantu namanya. Itu namanya sistem saling bantu membantu. Itu beda. Nah kalau asuransi yang di luar BPJS ini Pak, yang terkadang jadi investasi. Karena sebab apa? Kalau nggak dipakai bisa diambil, ya, bisa ditarik. Bahkan bukan hanya ditarik, ada marginnya. Betul nggak? Ya, kita misalkan Bapak Ibu ditawarin sama agen asuransi, kalau Bapak nabung 1 juta Pak, di situ sudah termasuk kesehatan, sudah termasuk asuransi pendidikan, nanti kalau Bapak Ibu pakai silakan klaim, tapi kalau dalam jangka 20 tahun Bapak Ibu tidak klaim, maka Bapak Ibu mendapatkan senilai 1,4 miliar. Padahal kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 1 juta dikali 20 tahun udah sampai itu 1 miliar, betul nggak? Nah, berarti kan ada kelebihannya, maka disebut investasi. Nah, inilah yang tidak ada perubahan inilah ya, yang berkembang di tengah-tengah kita, maka ulama harus mengambil sikap. Karena ulama bukan hanya 1-2 di belakangnya, ya, tapi pengikutnya banyak. Ya. Ulama itu kalau memberikan fatwa itu hati-hati, sebab apa? Banyak orang-orang yang terlibat di situ. Nah maka yang namanya investasi begitu kena juga. Jadi bapak-bapak kalau misalkan saya nabung emas Pak Ustaz, ya begini-begini kena. Ya saya coba pernah dulu reksadana kena, itu saham ya. Ya reksadana syariah, mau syariah mau nggak syariah, konven kena Pak. Ya yang penting keluarnya, ingat Pak ya. Jadi kita lagi diuji sama Allah, cinta betul tidak kita dengan Allah? Apa jangan-jangan hanya bual kita ini? Ngomong aja bisa cinta sama Allah, tapi nyatanya 0%. Ya. Baik, ada yang mau nanya? Jam 10 Pak Mas. Ya, saya mendingan pertanyaan aja tadi penjelasannya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik. Ini kayaknya mau pakai video, nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu direkam. Mau dimatiin nggak? Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, zakat fitrah lebih baik pakai maksudnya pakai uang boleh apa tidak, terus lebih baik atau tidak? Ya, itu aja. Cuma itu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya langsung jawab aja ya, satu pertanyaan langsung jawab. Zakat fitrah mazhab Syafi'i tidak menerima uang. Ya, mazhab Syafi'i tidak menerima uang. Zakat fitrah adalah mutabaladin, sesuatu makanan pokok yang dimakan pada daerah tersebut. Jadi ibu kalau mengeluarkan zakat fitrah malah bukan afdol kalau mazhab Syafi'i ya. Itu wajib beras. Wajib makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah nanti nih. Jadi Syafi'i dengan Syafi'iyah itu bedanya begini. Kalau Syafi'i pendapat Syafi'i ya asli naskahnya. Tapi kalau Syafi'iyah adalah murid-murid daripada Imam Syafi'i yang kemudian menjabarkan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi tentu dengan berdasarkan dalil-dalil dan sebagainya. Karena zaman Rasulullah nggak pernah ada orang bayar zakat fitrah pakai dinar, dirham, nggak pernah. Ya, ada bayar pakai gandum, kurma dan sebagainya. Nah, menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa ibadah zakat ini sama seperti ibadah sholat, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan, tidak boleh disama-samakan. Artinya contoh, kalau ibu sholat zuhur boleh nggak 3 rakaat?
boleh. Sholat zuhur harus 4 rakaat. Ya, jadi ibadah mahdoh itu yang betul-betul sudah diatur. Nah, maka zakat ini termasuk ibadah mahdoh. Nah, kalau ibadah ghairu mahdoh itu masih bisa dikreasikan. Ya, contoh sedekah. Sedekah itu masih bisa dikreasikan. Sedekah nggak harus duit, sedekah nggak harus langsung ngasih ke orang yang bersangkutan. Bisa lewat transfer, bisa pakai QRIS, bisa pakai scan barcode. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Tapi kalau ibadah mahdoh harus sesuai ibadah mahdoh. Maka pendapatnya mazhab Syafi'i, tidak boleh orang keluar zakat fitrah kecuali harus dengan beras. Ya. Kalau nanti nggak ada uangnya dong Pak Ustaz, kata panitia. Ini kan rata-rata panitia ini yang protes kalau begini Bu. Ya. Betul nggak? UPZ saya ngasih saya ini Pak di Basnas, Pak di DKI di Basnas juga saya. Jadi memberikan materi zakat ya di UPZ, unit penerimaan zakat yang paling terkecil. Nah itu kita juga mengasih materi Pak. Karena ketua Basnas itu Jakarta Selatan kan namanya Pak Dr. Yasdar itu. Itu teman saya, teman kuliah sebangku itu. Ya, makanya pas lagi ini, kata beliau, pas banget guru, saya ketemu sama antum, antum sini aja dah. Kata di Basnas saja bantu-bantu dah, yang lainnya orang banyak ini kita urusan masalah zakat, iya. Nah, jadi nggak boleh tuh ya kecuali dengan beras. Nanti kalau gimana panitia protes, maka ya disitulah senggangganya adalah sedekah kita. 10.000 kah, 20.000 kah, ya? Atau memang yang diharapkan adalah zakat